Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, senang kita boleh bersama-sama pagi hari ini datang kepada Tuhan untuk memulai pagi hari ini dengan berdoa. Ya. Mari Bapak Ibu, saya ingin membagikan renungan kita pagi hari ini, ya, mengekspresikan kasih supaya kehidupan kita berdampak, ya, untuk kehidupan yang berdampak. Ya, mari kita buka Alkitab kita, ya. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Ini kitab Lai terjemahan baru memberikan perikop kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, menarik sekali Bapak Ibu dalam membaca firman Tuhan ini. Ya, tadi ayat yang ke-18-nya menerangkan bahwa Tuhan sendiri, hai anak-anakku, marilah kita, katanya, saling mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Jadi kasih harus ditunjukkan dengan perbuatan. Kasih harus diekspresikan, ditunjukkan bukan hanya dengan perkataan. Ya, memang topik kasih adalah sentral dari kekristenan, ya. Pertama, karena kita ada karena kasih, kita diselamatkan karena kasih, dan karenanya kita diminta untuk mengasihi. Sama seperti kita sudah menerima kasih, kita dapat membagikan kasih itu kepada banyak orang. Tetapi bukan hanya perkataan, tetapi perbuatan. Nah, tadi ayat 18, dan ini menjadi judulnya, ya, mengekspresikan kasih. Kita diminta oleh Tuhan, Tuhan menghendaki kita mengekspresikan kasih kita. Nah, bagaimana kasih itu diekspresikan? Ya, tadi yang pertama adalah jangan seperti Kain, katanya, ya, yang iri terhadap adiknya. Nah, ini berarti dia tidak menerima orang lain, ya. Jadi poin pertama adalah kasih itu harus diekspresikan dengan cara menerima orang lain apa adanya. Ya, meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, orang lain itu
tetapi kita harus bisa menerimanya. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, karena memang setiap orang berbeda-beda, ya. Berbeda bukan hanya sukunya, tetapi setiap pribadi berbeda diciptakan oleh Tuhan. Karakternya berbeda. Dan saya percaya sengaja Tuhan menciptakan orang berbeda-beda supaya kita menjadi kaya, kita bisa menerima perbedaan, menerima orang lain apa adanya. Jadi kasih harus diekspresikan dengan cara menerima orang lain apa adanya. Nah, yang kedua adalah yang dunia ini jahat sekali, tetapi Tuhan sendiri yang menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Ya, kita harus menyatakan kasih bagi dunia ini. Oleh karenanya, kasih harus diekspresikan dengan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena Tuhan melihat dunia ini akan mati karena dosa-dosanya, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, oleh karenanya Tuhan mengasihi. Tuhan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan Tuhan mau kita juga mengekspresikan kasih Tuhan itu dengan cara tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya. Kita sudah terbiasa hanya membalas yang baik dengan yang baik. Tetapi kasih Kristus adalah rela mau mati bagi kita. Kita orang berdosa, dia orang benar, tetapi dia menjadi orang yang mau menanggung ketidakbenaran supaya ia membawa kita kepada Tuhan. Ya. Oleh karenanya, yang Tuhan mau juga bagi kita adalah tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, supaya kita bisa membawa mereka kepada Tuhan. Mereka bisa menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Dan percayalah, mukjizat Tuhan akan nyata, pekerjaan Tuhan akan nyata. Kalau yang jahat dibalas dengan yang baik, maka yang jahat akan menjadi benar, akan menjadi baik. Nah, yang ketiga, kasih diungkapkan dengan cara rela berkorban demi kepentingan orang lain. Karena demikianlah Kristus. Tadi ayatnya yang ke-16, ia rela berkorban. Ya. Rela berkorban, ayat 16 tadi, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan ditegaskan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Jadi kasih harus diekspresikan dengan cara siap berkorban demi kepentingan orang lain. Ya. Jadi kalau kita hanya ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, ya, maka kasih Kristus tidak ada pada kita. Bagi orang yang memiliki kasih Kristus, selalu saja siap berkorban untuk kepentingan orang lain. Dan yang keempat adalah siap menolong dengan apa yang ada pada kita. Ya, tadi sampai kalau di ayat ke-17-nya sampai ini ada satu peringatan, ya. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi tidak mungkin
ada orang yang percaya kepada Kristus, menerima kasih Kristus, tapi tidak mau menolong saudaranya yang membutuhkan. Jika ia memiliki untuk menolong, ia mampu melakukan pertolongan. Ia menutup pintu hatinya, katanya, bagaimana mungkin ia berkata ada kasih di dalam dirinya? Tidak mungkin. Nah, inilah 4 ekspresi kasih, jika kita sebagai anak Tuhan, dan pasti akan berdampak bagi banyak orang, yaitu bila kita mau menerima orang lain apa adanya, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, dan siap berkorban demi kepentingan orang lain, siap menolong dengan apa yang ada pada kita. Mari kita, Bapak Ibu, mengekspresikan kasih kita, supaya hidup kita berdampak. Ada banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan, karena kita sudah menerima kasih Kristus, dan kita dapat melakukannya karena kita memiliki kasih Kristus itu. Mari Bapak Ibu, saya mendorong kita semua melalui renungan pagi hari ini, supaya kita mengekspresikan kasih kita bukan hanya dengan perkataan, tetapi betul-betul dengan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.